Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa Safi Wardani. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan apa sih yang disebut dengan investasi. Pasti tentunya teman-teman sudah sering dengar apa sih yang disebut dengan investasi. Karena semenjak pandemi kemarin, semua orang berbondong-bondong untuk melakukan investasi, pembelian saham, dan lain-lain. Tapi, apakah teman-teman sudah mengerti dari investasi tersebut? Di sini nantinya saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai apa sih yang dimaksud dengan investasi, bagaimana jenis-jenis investasi itu sendiri, dan nantinya saya juga akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai pasar modal. Apa sih yang dimaksud dengan pasar modal dan apa kaitannya dengan investasi tadi. So, langsung saja saya akan menjelaskannya sebagai berikut. Ya, yang pertama langsung saja kita akan mengenal istilah dari investasi tersebut. Investasi adalah upaya dalam melakukan penanaman modal atau dana untuk mendapatkan keuntungan atau bisa juga disebut dengan return di masa yang akan mendatang. Sementara itu, menurut OJK, investasi merupakan penanaman modal yang biasanya dilakukan dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap seperti pembelian saham-saham ataupun surat berharga lainnya guna memperoleh keuntungan nantinya. Jadi, kalau kita bisa sederhanakan, investasi merupakan salah satu cara untuk mengembangkan uang atau harta dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang tentunya di masa depan. Selain itu, di Indonesia, investasi ini sudah diatur atau dijelaskan dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Teman-teman bisa lihat di sini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai jenis-jenis investasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, yaitu deposito. Deposito merupakan produk investasi yang disediakan oleh perbankan bagi para nasabahnya yang ingin meraih manfaat lebih selain dengan membuka rekening tabungan. Deposito biasanya dibagi menjadi sertifikat deposito dan deposito berjangka. Yang kedua, saham merupakan bentuk lain dari aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang biasanya berbentuk surat berharga untuk menunjukkan kepemilikan dari investor. Yang ketiga, obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindah tangankan dan nantinya utang pokok tersebut harus dibayarkan pada waktu tertentu, kemudian juga harus membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu. Yang keempat, di sini ada investasi reksadana. Investasi reksadana adalah sekumpulan dana berasal dari masyarakat yang nantinya akan dikelola oleh manajer investasi pada instrumen investasi lain seperti pasar saham, obligasi, dan lainnya. Dan nantinya apabila mendapat keuntungan, dananya akan dibagi dengan sesuai jumlah reksadana yang Anda beli. Yang kelima, di sini ada investasi emas. Masyarakat Indonesia gemar sekali berinvestasi pada emas biasanya karena emas ini selain memiliki fungsi untuk menjaga kestabilitasan uang atau menjadikannya investasi, emas juga memiliki fungsi lain sebagai perhiasan yang tentunya cenderung digemari oleh ibu-ibu di Indonesia. Yang keenam, yaitu ada investasi properti. Investasi properti salah satu investasi yang non-real karena tidak langsung berhubungan dengan uang. Investasi properti ini biasanya bentuknya sebuah bangunan, gedung, maupun rumah. Investasi ini cenderung digemari oleh masyarakat Indonesia karena biasanya ia akan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan atau mengenalkan teman-teman kepada pasar modal. Saya akan menjelaskan mengenai pasar modal secara singkat. Setelah mengajak teman-teman mengenal mengenai investasi, di sini saya akan mengenalkan teman-teman dengan pasar modal karena mereka akan saling berkaitan nantinya. Di Indonesia juga, undang-undang tentang pasar modal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 terkait pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah tempat bertemunya investor dan emiten yang memperjualbelikan surat berharga. Emiten di sini adalah pihak yang menerbitkan surat berharga tersebut dan emiten bisa terdiri dari pemerintah maupun perusahaan swasta. Kalau bahasa sederhananya, pasar modal merupakan tempat bertemunya emiten atau orang yang menjual perusahaan karena membutuhkan dana dengan orang yang memiliki dana berlebih
obligasi yang kita sebut atau kita kenal sebagai investor dengan objek jual beli, yaitu obligasi atau saham. Artinya tempat bertemunya emiten dengan investor dan memperjualbelikan saham dan obligasi. Di pasar modal memungkinkan terjadinya transaksi surat berharga serta memberikan berbagai manfaat lain bagi perusahaan, institusi keuangan, investor, dan trader. Di Indonesia, tempat yang sah yang dijadikan wadah untuk pasar modal tersebut yaitu adalah Bursa Efek Indonesia atau kita kenal dengan BEI. Sebenarnya ada banyak sekali yang ingin saya sampaikan mengenai pasar modal tersebut, mulai dari jenisnya hingga manfaatnya, karena pasar modal ini memiliki manfaat yang luar biasa baik bagi keuangan maupun bagi negara atau fungsi ekonomi atau fungsi keuangannya. Sayangnya waktunya tidak cukup, jadi kalimat penutup yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, masih muda rajinlah berinvestasi. Karena di saat sekarang Indonesia sudah memasuki industri 4.0 dan akan menuju industri 5.0, sehingga investasi atau perkembangan investasi semakin pesat dan perlu sadarnya akan berinvestasi dan mengetahui apa yang disebut dengan pasar modal tersebut. Karena sebagai Gen Z, kita harus memiliki andil untuk membangun negara kita. Itu saja, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.